Selamat malam pemirsa. Bulan September ini selalu dikaitkan dengan kejadian yang terjadi 56 tahun silam. Sejarah berdarah yang begitu kelam untuk bangsa ini harusnya sudah ditutup rapat ketika berbicara mengenai G30 SPKI. Tapi apakah secara instrumen pemahaman komunis ini masih ada dan menyusupi? Atau memang hanya sebatas dusta saja yang menyebar ke masyarakat? Karena baru-baru ini ada yang baru. Diorama yang terletak di Museum Dharma Bakti Kostra Jakarta dibongkar. Alasannya sudah jelas, sudah clear, tapi ini sempat menjadi polemik dan viral. Diungkapkan bahwa komunis kemudian bangkit kembali. Ini tanda-tanda kalau misalnya kita lihat secara undang-undang memang sudah dibubarkan, dilarang. Tapi bagaimana dengan ideologinya? Kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Tapi seperti biasa di segmen awal catatan demokrasi kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa berita yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, yaitu baru saja kemarin Senin 27 September 2021 ada aksi massa demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh BEM-SI, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang melakukan aksinya di depan Gedung Merah Putih KPK, bahkan sempat bentrok juga dengan petugas kepolisian. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut untuk pembatalan, pemecatan. Ada 57 anggota KPK yang kemudian akan dipecat bahasanya pada 30 September 2021 besok. Termasuk juga di dalamnya adalah penyidik senior KPK. Ini merupakan gambaran demo pada hari Senin kemarin ketika Badan Eksekutif Mahasiswa mengatasnamakan Aliansi BEM seluruh Indonesia. Mereka membela untuk menyelamatkan 57 pegawai KPK yang saat ini statusnya sudah dipecat, baik itu dari aparatur sipil negara dan bukan lagi menjadi bagian dari KPK. Ketika demo ini terjadi, ada sekitar 600 personil yang menghadang. Kita berharap aspirasi silahkan dituangkan, silahkan disampaikan. Tapi paling tidak harus bisa berlangsung secara tertib. Apalagi ini mahasiswa, julukannya agen perubahan. Meskipun alasannya adalah sebelumnya sudah sempat mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, ini adalah bentuk respon dari aksi diam Presiden. Tapi sekali lagi hal-hal seperti itu tidak kemudian dianjurkan. Kita ada informasi juga yang menarik juga, Andro, pada hari ini mengenai hak interpelasi untuk Anies Baswedan yang akhirnya secara quorum 7 fraksi menolak dan ingin membawa kasus ini ke ranah yang lebih tinggi. Mereka menginginkan agar Ketua DPRD DKI Jakarta diusut seperti itu. Mereka melaporkan Prasetyo Edy ke Badan Kehormatan. Ya, hari ini suasananya jauh sekali dari prediksi sebelumnya yang disinyalir Anies akan datang, ternyata tidak sama sekali, Maria ya. Ini adalah penundaan yang kedua, bahkan kemudian yang datang hanya sedikit, sekitar 30-an, yaitu dari fraksi PDIP dan juga PSI. Sementara seharusnya agar kemudian hak interpelasi ini dapat berjalan, paling tidak ada 50% plus 1 orang. Betul. Di anggota DPRD. Itu suasana di Jakarta. Kita beranjak ke Sulawesi Selatan. Ini kejadian beberapa hari yang lalu, pemirsa, ketika cukup gempar ada juga mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan yang dibakar di bagian belakang. Bukan hanya mimbarnya saja yang terbakar, tapi juga ada mushaf Al-Quran yang lokasinya dekat dengan mimbar hangus terbakar oleh orang yang katanya sakit hati dengan pengurus masjid. Awalnya mengatakan iseng, kemudian sakit hati karena pada saat beristirahat di dalam Masjid Raya Makassar kemudian diminta untuk meninggalkan masjid. Rasa sakit hati itu kemudian membuat dirinya membakar dan saat ini mendapatkan ganjarannya, tapi pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam kan. Betul, polisi DMI turun tangan dan menganjurkan masyarakat agar tidak terprovokasi, khususnya yang berada di Sulawesi Selatan. Karena kejadian ini langsung diusut tuntas, pelaku juga sudah diringkus, Maria ya. Iya, dan saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan tes kejiwaan, kemudian juga dilengkapi dengan tes urin, apakah kemudian memang pada saat membakar mimbar masjid yang kalau dipikir secara nalar memang tidak masuk akal, Andro. Apakah memang ini di bawah obat-obatan terlarang atau tidak, ini masih diselidiki oleh pihak polisi. Tindakan amoral sama sekali. Ini juga situasinya masih di masjid, ada telinga seorang muazin yang nyaris putus, pemirsa, karena disayat oleh jemaahnya sendiri. Ini sempat terjadi cekcok seperti itu, saling tuduh, yang jemaahnya menuduh, Anda jangan sok suci, Anda juga pernah narkoba. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu. Bahkan MUI setempat turun tangan. Semua kemudian turun tangan untuk menyikapi adanya aksi ini, karena kalau dilihat-lihat beberapa pengerusakan terhadap rumah ibadah, kemudian penyerangan terhadap ulama, dan juga tadi kalau kita lihat terhadap muazin di masjid juga terjadi dalam rentang waktu yang berurutan, Andro. Di bulan September ini yang menjadi sorotan,
bukan hanya tadi seorang muazin, ini juga di Tangerang, Banten ada seorang ustadz yang beberapa waktu lalu ditembak oleh orang yang tidak dikenal dan akhirnya pelakunya sudah diringkus. Ada dugaan ini karena sakit hati, karena marah seperti itu, karena ternyata istrinya menjadi korban pencabulan. Dugaan sejauh ini ya. Dugaan ya, pihak kepolisian bahkan sebenarnya menyatakan diklarifikasi yang memang dikenal sebagai ustadz sang korban ini, namun kemudian diklarifikasi oleh pihak kepolisian dikenal atau berprofesi sebagai paranormal, dan kemudian ada 3 pelaku yang sudah diamankan, yaitu otak dari pembunuhan ini dan juga 2 lainnya adalah eksekutor yang sudah diamankan. Pihak kepolisian saat ini masih mencari 1 lagi sebenarnya tersangka, yaitu yang berperan sebagai maklar lah ibaratnya, yang menemukan antara sang otak pelaku kemudian juga dengan eksekutor. Algojonya juga ya. Ini memang harus diusut tuntas segera agar tidak ada opini liar yang berkembang di sosial media. Kenapa setiap di bulan September ini ada saja ustadz yang diserang. Ini kan kadang dikait-kaitan dengan orang yang tidak punya bukti sama sekali. Bahkan yang terbaru, diorama yang menggambarkan penumpasan G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Kostrad, Jakarta. Ini menggambarkan ada Maijen Purnawirawan Sarwoedi, kemudian Soeharto, dan juga Jenderal Nasution waktu itu. Yang posisinya seharusnya seperti ini, posisinya seperti ini diorama yang terjadi di yang berada di Museum Kostrad. Nampak ada, tadi Andro sebutkan, ada mantan Presiden Soeharto, Sarwoedi, dan juga ada Jenderal Nasution. Tapi kemudian dilihat ternyata menghilang ketiga diorama tersebut, dan ini juga kemudian diungkap oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot. Legend Dudung langsung mengklarifikasi, inilah klarifikasi dari Kostrad. Poinnya bisa kita bacakan sesaat bahwa ide pembongkaran tersebut bukan datang dari kami tapi dari mantan Pangkostrat yang merupakan penggagas pertama pembentukan diorama tersebut. Tadi poinnya sudah tertulis jelas, jadi mau tidak mau Letnan Jenderal Dudung hanya mengikuti apa saran dan juga kemauan dari Letnan Jenderal Purnawirawan Azmi Yusri Nasution. Tapi kita juga punya ini pernyataan langsung dari Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Kita lihat bersama. Komunisme hari ini juga harus dilihat sebagai kultur, watak, karakter berpolitik untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara itu dari khasnya. Hal itu dapat dilihat dari cara-cara seperti tenang adu domba antara rakyat atau antara rakyat pemerintah, berbohong pada rakyat terus-menerus, dan menyebarkan fitnah dengan menggunakan buzzer atau memusuhi masyarakat Islam. Dalam hal ini, kekuatan yang menjadi musuh PKI dan akan terus diperangi sepanjang usia Republik ini adalah kekuatan TNI Islam. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Titis, rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Resimen Para Komando dengan Sarwoedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan patung itu sekarang tidak ada. Ini langsung dibantah oleh Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung yang mengatakan bahwa patung tersebut diambil oleh penggagasnya, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.Y. Nasution yang meminta izin kepadanya selaku Panglima Kostrad saat ini. Iya, ia bahkan juga menghargai ada beberapa alasan pribadi dari Letjen TNI Purnawirawan A.Y. Nasution yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Nah, pernyataannya bahkan disampaikan, jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan, kata kemudian Pangkostrat kita, Bapak Dudung. Dudung juga kemudian membantah tudingan yang mengaitkan penarikan 3 patung tersebut untuk melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30 SPKI pada 1965. Ini yang kemudian juga dikait-kaitkan oleh sejumlah masyarakat mengenai aksi ini. Apakah kemudian memang ada penyusupan di tubuh TNI? Atau murni memang apa yang dikatakan oleh Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung tadi, poin-poinnya sudah ada rilisnya seperti itu. Tapi berbicara soal komunis di bulan September ini,
ini memang perlu diperjelas oleh para narasumber yang memiliki kapasitasnya. Langsung saja kami kenalkan, dari sebelah kanan ada Bang Fadlizon, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, dan juga Bang Said Didu, pengamat kebijakan publik. Terima kasih Bang Said Didu sudah hadir. Selamat malam. Kita sapa juga sudah ada Profesor Hermawan Sulistyo, dia ada pengamat politik kita. Selamat malam, Bang. Dan juga ada Bang Eko, kita juga akan sapa, ini adalah pegiat media sosial kita. Selamat malam. Kami nanti juga akan menghadirkan Prof. Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pertahanan Indonesia, nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom. Sesungguhnya kami juga mengundang Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dan juga Letnan Jenderal TNI Dudung. Namun sejauh ini belum respon seperti itu. Kami berharap dari para narasumber yang ada di sini bisa menjelaskan, apalagi kalau berkaitan dengan isu-isu yang sangat sensitif. Bang Fadlizon, Anda juga yang paling lantang berteriak keras mengkritik seperti itu ketika diorama di Museum Dharma Bakti Kostrad dibongkar. Dengan tadi alasannya sudah jelas, Bang Fadlizon. Kalau boleh mungkin saya juga bacakan, ada statementnya juga, pernyataan Bang Fadlizon ke media. Tidak bisa seenaknya diangkut, ini adalah kesalahan yang fatal. Memang sefatal apa Bang? Part fatalnya di bagian mana? Silahkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih, saya pikir begini, ini adalah sebuah tonggak dalam sejarah yang penting ya, yaitu peristiwa kudeta PKI tahun 65 dan berhasil dipatahkan oleh Angkatan Darat waktu itu. Dan apa yang digambarkan dalam diorama itu adalah sebuah momen yang sangat penting ketika ada Pak Harto, Maijen TNI Soeharto ketika itu menerima Jenderal Nasution dan Pak Sarwo Edi. Jadi itu sebuah momen yang sangat penting, tonggak yang sangat penting yang mencatat kemudian menjadi sebuah perubahan rezim dari rezim Orde Lama kepada rezim Orde Baru. Jadi kalau kemudian ada patung, atau sebenarnya patung itu hanya alat ya, tapi alat untuk menjelaskan sejarah, maka tidak heran kalau ada orang menganggap ini ada upaya untuk menghapus jejak sejarah. Tidak heran kalau ada orang yang menganggap bahwa ini mau membelokkan sejarah. Karena upaya-upaya pembelokan dan penghapusan sejarah itu sudah cukup banyak terjadi. Terutama seolah-olah menganggap PKI itu sebagai korban, ya, bukan sebagai pelaku kudeta. Padahal PKI itu jelas pelaku kudeta dan bukan hanya sekali. Tahun 48 mau kudeta, gagal, ya banyak korbannya, terutama dari kalangan NU, ulama-ulama NU yang diculik dan dibuang ke Sumur Soco 1, Sumur Soco 2. Lalu kemudian berdalih bahwa ini adalah teror Putih Hatta, ya, berlindung di situ. Tahun 65 juga demikian, ini persoalan Angkatan Darat. Padahal memang jelas-jelas PKI melakukan kudeta. Nah waktu itu kita tahu, saya belajar tentang Soviet ya. Jadi saya tahu ada Sino-Soviet dispute. Waktu itu ada pertentangan antara komunis Soviet dengan komunis Cina. Aidit termasuk yang berkiblat kepada komunis Cina. Mungkin Nyoto dan Nyono itu kepada komunis Soviet. Cina waktu itu mengatakan harus segera diambil alih. Mendahului atau didahului. Karena waktu itu Presiden Soekarno sedang sakit. Yeah. Dan akhirnya Aidit mendahului. Nah, kalau sarannya Soviet ketika itu jangan melakukan kudeta, tunggu saja pemilu. Nah, kalau ada pemilu, kamu akan menang, kira-kira begitu. Tapi pimpinan Partai Komunis waktu itu Aidit mengambil satu langkah. Ya mungkin ini sebuah berkah tangan Tuhan gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa melibas komunisme di Indonesia. Dan ini yang menurut saya yang terjadi sesungguhnya. Jadi itu momen-momen penting di Kostrad itu dan juga rangkaian peristiwa lain. Termasuk dulu kan ada namanya aksi-aksi sepihak. Aksi-aksi sepihak itu prolog kepada G30 SPKI. Ada peristiwa Bandar Betsi, ya waktu itu ada tentara dicangkul kepalanya. Ada peristiwa Kanigoro, training PII pelajar Islam Indonesia di Kanigoro. Itu dibubarkan, Quran diinjak-injak dan dihancurkan. Belum lagi prolog-prolog lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi dalam kasus diorama kan kenapa Bang Fadli terpikirkan untuk mengatakan membelokkan sejarah? Tadi sudah diklarifikasi, sudah dari penggagasnya. Bang. Iya, kan saya katakan orang bisa bertanya seperti itu, apalagi ada momentumnya. Ya. Dan momentumnya kemudian ini ada aksi-aksi kok kembali misalnya imam-imam masjid, ya, ada suasana
yang membuat memori kolektif orang itu bangkit kembali. Kok suasananya kayak begini ya? Oke, baik. Walaupun saya belum lahir, tapi saya sebagai seorang sejarawan, saya membaca semua itu, tidak mengherankan kalau kemudian orang bertanya bahwa komunisme ini bisa bangkit lagi. Wajar-wajar saja menurut Anda? Wajar-wajar saja. Mungkin bukan dalam konteks formal, tetapi dalam konteks sejarah berusaha untuk membelokkan dan menghapuskannya. Oke, baik. Prof. Kiki, Anda sepakat mengenai hal ini? Yang sepakat yang mana? Yang mana? Karena Fadlizon ngomongnya banyak gitu. Membelokkan sejarah, ada kaitannya dengan PKI. Sejarah itu selalu menjadi milik pemenang pertarungan politik. Ya. Jadi sejarah mainstream gitu. Sekarang kalau 98 sampai sekarang sampai nanti Fadlizon meninggal misalnya. Panjang umur Bang, didoain Bang, jangan doain gitu Ya, Bang. bukan Doain panjang meninggal umur lah, Bang. dalam kesuksesan politik, berhasil menang gitu. Amin. Maka dia akan muncul sebagai pahlawan. Tapi kalau kalah, maka dia muncul sebagai pengkhianat dan penjahat. Nah, jadi karena sejarah itu ditentukan oleh pemenang pertarungan politik, maka yang muncul pada pasca 65 sejarahnya seperti yang kita kenal sampai sekarang, sejarah 65. Banyak dilupakan yang di luar sejarah mainstream. Apa itu? Ini bukan pembelokan. Misalnya pertarungan antara TNI dan PKI itu hitam putih. Itu tidak hitam putih. Studi saya 20 tahun itu kalau Fadlizon mengaku sejarawan, saya tidak pernah jadi sejarawan tapi ijazah saya sejarah. Ijazah saya sejarah. Nah, kenapa? Pemilu 55 pada tahun 1955 dan pemilu setelah tahun 57, TNI itu punya hak pilih, ikut memilih. Dan banyak di batalion-batalion di Jawa Timur itu yang menang di dalam batalion itu yang menang PKI gitu. Nah, jadi tidak hitam putih. Kalau kesimpulan saya, kalau setelah studi 20 tahun itu, omong kosong itu bahwa PKI tidak terlibat. Itu jelas pembelaannya Nyoto, Sudirman, itu jelas-jelas kami terlibat. Ya, tapi hukum kami jangan dihukum partainya, itu permintaan mereka. Dan mereka merujuk pada PSI, Partai Sosialis Indonesia yang dianggap berkhianat, kemudian Syahrir dibuang ke Eropa, tapi partainya tidak dibubarkan. Jadi mereka menuntut. Sorry, PSI dibubarkan tahun 60. Iya, tetapi itu masih hidup gitu. Nah, PSI dan Masyumi dibubarkan melalui penetapan presiden tahun 60. Sebentar, oke, saya salah itu. Tetapi pembelaannya Sudirman dan Nyoto itu jelas-jelas hukum kami, jangan dihukum partainya gitu. Nah, itu semua bukti sangat jelas mereka terlibat. Oke Prof, tapi kalau Mereka kita kembali terlibat. mengenai kasus diorama di Museum Kostrad ini, Nah. Anda sepakat tidak bahwa ini ada pembelokan sejarah? Karena kalau mungkin ini Sejarah tidak itu nggak ada yang diungkap, belok-belok. Kalau tidak Sejarah diungkap itu nggak ada yang tahu, Bro. tergantung tafsir kita. Saya berikan contoh padanan ya. Ada Smithsonian Institutions di Amerika itu ada replikanya Enola Gay, bom atom yang diterjunkan di Hiroshima Nagasaki. Dulu itu pilotnya itu dianggap sebagai pahlawan perang dunia karena menghentikan perang dunia. Tetapi sekarang itu nggak ada, kosong. Karena apa? Muncul gerakan yang bilang bahwa bom itu membunuh perempuan dan anak-anak. Jadi dia bukan pahlawan perang dunia kedua, tapi penjahat perang dunia kedua. Jadi karena kontroversi itu maka dicabut. Nah, yang jadi persoalan adalah sejarah mainstream sekarang ini ya seperti yang kita kenal tentang tahun 65, seperti yang diceritakan Fadlizon tadi gitu. Jadi ya nggak aneh kalau kemudian ribut ketika dicopot, tapi kalau
Coba aja PKI menang waktu itu, pasti sejarahnya akan berbeda. Tapi kan kalau soal Akan G30 berbeda. PKI, bukti otentik sudah jelas, saksi hidup anak para pahlawan revolusi masih ada. Prof. Kiki, dijawab sesaat lagi, apakah memang dijadikan instrumen politik ketika menggaungkan isu komunis? Hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ya, kalau kita lihat tayangan-tayangan tadi, kemudian banyak masyarakat yang mengait-ngaitkan dengan kok ini nampaknya sudah peristiwa tahunan gitu, sudah ritual dengan kemudian kebangkitan lagi komunis. Ada juga yang bertanya nih, Mas Eko, Ini namanya unik juga ya. Ngong bisa nyawang. Kalau bahasa Jawa artinya cuman bisa memandang. Nah, ini pertanyaannya adalah pertanyaan sederhana buat Mas Eko, langsung di-mention. Setuju atau tidak kalau PKI ini memang biadab? Terus apa salahnya mengangkat isu PKI bangkit di bulan ini karena generasi muda perlu tahu dan diingatkan. Silakan Mas Eko. Iya, kalau dalam peristiwa politik ya, kan terjadi kebiadaban bukan cuma satu pihak kan, pihak PKI kan juga banyak juga yang korban, itu peristiwa politik. Saya setuju juga bahwa itu adalah tadi Fadli bilang ada usaha kudeta dan kemudian terjadi dan ada korban jenderal. Kalau korban ya pasti ada kebiadaban di situ. Tapi yang ingin saya sorotin kayak gini deh. Tadi itu dari banyak awal Peristiwa, ya, ya. Ustadz ini kena ini pada bulan September kebetulan itu seolah-olah bahwa pada bulan ini aja terjadi sesuatu terhadap ahli agama atau katakanlah di Indonesia ini ada ribuan imam masjid, ada jutaan orang marbot masjid dan lain-lain. Dan mungkin saja terjadi pada bulan-bulan lainnya. Tapi ketika ditarik ini cuma terjadi pada bulan September, seolah-olah bahwa ini satu rangkaian. Kenapa misalnya nggak ditarik ada di Jawa Timur seorang guru mencabuli anaknya masuk ke dalam konteks ini kan enggak. Padahal ada terjadi bulan September juga. Artinya apa? Artinya kita kan seolah-olah pingin menstempel bahwa ini semua terjadi karena ada PKI. Padahal menurut saya nggak ada hubungannya. Coba cari berita pada bulan Januari berapa banyak katakanlah imam masjid yang terkena kejahatan. Banyaknya sama dengan mungkin bulan September. Kalau diorama, Kalau diorama itu kan sudah dijelaskan tadi. Penggagasnya yang minta ditarik. Karena mungkin penggagasnya merasa terhadap keyakinan agamanya nggak boleh lah bikin patung dan lain-lain. Itu udah jelas sekali informasinya. Yang penting atau kalau mau cari kebenaran, tanya dong sama mantan Pangkostrat. Dia yang mau narik kok. Apakah dia menarik itu karena untuk seperti Fadli bilang membelokkan sejarah? Konfirmasinya ke sana gitu loh. Kan ini kan alasan pribadi, alasannya simpel menurut saya. baik, Bang Said sudah jelas Bang alasannya Bang. Kalau penggagas yang minta ya harusnya diikutin saja. Saya mencoba mengikuti semua dengan baik pernyataan dari penjelasan Pangkostrat. Tapi saya ini sebenarnya birokrat yang paham bagaimana mengelola aset negara. Jadi saya katakan ini ada 3 pelanggaran yang kemungkinan terjadi dari pembongkaran diorama tersebut. Pertama adalah pidana penghilangan aset negara. Pidana, Bang? Pidana. Nanti saya jelaskan. Yang kedua pidana terhadap kelalaian menjaga aset negara. Itu pidana. Ya Pak Kiki tahu kalau kita di peneliti tabung reaksi pecah 1 itu harus dilaporkan tabung reaksi. Kita pejabat datang ceramah di suatu tempat dapat plakat itu nggak boleh dibawa pulang karena itu aset negara. Yang ketiga pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik. Nah saya ingin jelaskan pelanggaran pidana menghilangkan aset negara. Ini kita tidak tahu patung ini sumber dananya dari mana. Kalau dari APBN pasti aset negara, oke? Kalau dia hilangkan itu pasti pidana. Kalau dapat dari sumbangan dan atas nama institusi orang menyumbang, maka itu juga aset negara, bukan asetnya Letjen Aye Nasution. Kalau duit pribadinya Aye Nasution, duit pribadinya dia, dan sudah dicatat sebagai aset museum,
maka itu juga aset negara. Nah, jadi menurut saya ini harus dicari Letjen Aye Nasution menjelaskan uangnya dari mana. Kalau aset negara, maka Letjen Aye Nasution tercantum pidana penghilangan aset negara. Jadi saya pikir itu harus dikelirkan supaya jangan terulang di kemudian hari ada pendapat seseorang tidak setuju sesuatu dan dia datang minta dibongkar, padahal itu aset negara. Oke, itu bahaya sekali. Meskipun penggagas punya hak sepenuhnya karena dia yang punya pertama kali. Tidak bisa, karena ide sebagai pejabat bukan pribadi. Oke? Jadi saya punya ide, saya punya juga bangunan-bangunan, di lab biotek saya itu saya ada lambang, tahu-tahu saya nanti, oh salah tuh, saya membongkar, padahal itu aset negara, saya kena, nggak boleh. Yang kedua, pelanggaran kelalaian menjaga aset negara. Penjaga aset negara adalah pimpinan lembaga yang menguasai itu. Jadi kalau ada orang yang mengambil aset negara, dalam hal ini Pangkostrat sekarang, dia harus melindungi. Tidak boleh, malah apalagi mengizinkan. Jadi kalau terbukti nanti bahwa ini aset negara, maka Pangkostrat kena. Kenapa Anda izinkan orang mengambil aset negara? Oke, nah yang kedua, kelalaian, yang kedua itu melanggar. Nah, kelalaian dalam hal siapa tahu ini sudah masuk situs sejarah karena sudah museum nasional. Itu perlindungannya lebih tinggi lagi karena menghilangkan situs. Bahayanya Mas Kiki pasti takut. Saya tuh menakutkan kalau ini dibiarkan itu akan terjadi. Orang tidak setuju patungnya Bung Karno suatu saat pada itu ini bongkarin, aku yang bangun kok. Nah, itu bisa hilang semua. Jadi saya berharap. Nah, tadi pelanggaran good governance sangat menarik bahwa ada pendapat pribadi seseorang menjadi keputusan lembaga. Coba bayangkan pendapat pribadi pensiunan mantan Pangkostrat yang dijadikan landasan untuk menghapuskan sesuatu. Bahwa pertentangan sejarahnya boleh diperdebatkan, tapi menghapuskan itu harus keputusan institusi. Nah, institusinya kalau itu yang TNI minimal bahwa didapatkan di tingkat Angkatan Darat, TNI. Kalau itu di Museum Nasional maka minimal diputuskan oleh Kemendikbud, bukan keputusan Pangkostrat pribadi. Nah, jadi sangat bahaya kalau tafsiran pribadi digunakan untuk menjadi keputusan lembaga atau pemerintah. Itu saya pikir peristiwa ini bukan hanya Nah, yang keempat itu adalah penghilangan sejarah, situs sejarah. Nah, jadi saya pikir ini sangat serius bagi saya, Pak. Sangat serius, sangat serius. Karena kalau ini berlanjut, maka bisa hilang semua. Lepaskan pro kontra dulu, Pak ya. Hilang semua hanya karena pendapat pribadi seseorang, terus itu dibiarkan dan diputuskan oleh pimpinan lembaganya mengizinkan orang itu. Coba bayangkan, Mas Kiki, kita pensiunan dari lembaga peneliti, kita nggak setuju, tahu-tahu anak buah kita jadi, aku nggak setuju itu, tolong bongkar. Kan bolehkah saya duduk sebagai pensiunan mempengaruhi lembaga? Kan nggak boleh. Itu saya pikir. Kita juga perlu dengar ini bagaimana pendapat dari Profesor Salim Said, ini guru besar Universitas Pertahanan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Profesor Salim Said. Waalaikumsalam. Ya, Prof tadi sudah menyimak paling tidak ya, tapi kalau mengingat apa yang terjadi dengan diorama di Museum Kostrad ini, kalau menurut Anda deh, simpelnya etis atau tidak sih hal ini terjadi? Begini, sebenarnya urusan diskusi ini sudah selesai setelah Bapak Said Didu menjelaskan. Dia yang paling afdol menjelaskan karena beliau punya pengalaman, punya pengetahuan mengenai aset negara. Begini, ketika Pak Nasution Pangkostrat waktu itu membangun itu diorama, maka diorama itu sudah bukan menjadi miliknya. Itu sudah menjadi milik lembaga. Kalau itu milik lembaga, maka itu harus dijaga oleh orang yang memimpin lembaga itu pada kapan saja. Sekarang kan Pak Dudung itu yang memimpin Kostrad. Jadi seyogianya beliau tidak menyerahkan keputusan itu kepada Pak Nasution. Saya mendapat informasi itu alasan agama, katanya Pak. Ini susah nih, karena wartawan disuruh mencari Pak Nasution, menghindar terus. Mestinya ini kalau beliau menjelaskan, cepat selesai urusan. Tidak perlu ada satu acara demokrasi kita malam ini. Tapi menurut cerita,
beliau itu sebagai orang beragama merasa bersalah karena membuat patung. Itu bisa dimengerti. Saya ingat, saya pernah di negeri Belanda mau memotret penjaga museum perpustakaan Snokhoorgroenje. Snokhoorgroenje ini ahli Islam, penasehat agama kepada pemerintah Belanda. Yang jaga itu cucunya. Dia tidak mau dipotret karena dia merasa sebagai orang Islam, kakeknya kan masuk Islam menurut ceritanya, dan tidak boleh dipotret. Jadi kita nggak berhasil memotret. Tapi ini kan pribadi. Yang terjadi dengan yang kita bicarakan ini, yang di Kostrad ini, tidak pribadi. Pribadi ketika diberikan oleh Pak Nasution kepada Kostrad. Setelah itu masuk kepada Kostrad, barang itu sudah menjadi milik publik dan harus dijaga oleh orang yang memimpin lembaga itu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Said Didu tadi. Jadi sebenarnya mestinya Pak Said Didu, Pak Dudung, kacau, udah tua, suka kacau. Pak Dudung tidak membolehkan itu barang diganggu-gugat. Sebab itu barang bukan miliknya Pak Jenderal Nasution itu lagi, mantan Pangkostrat. Sudah menjadi milik negara dan seluruh aset Kostrad itu dijaga oleh Pangkostrat yang bertugas dalam hal ini Pak Dudung itu. Jadi nggak perlu. Nah, kenapa ini menjadi ribut? Bukan karena gedung itu sendiri, bukan karena barang itu sendiri. Karena ini bulan September. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak siapa tadi itu. Banyak kejadian tapi tidak September. September itu kan ada makna khusus. 30 September Gestapo sekian puluh tahun yang lalu. Oke. Nah, karena ini terjadi pada bulan September, ribut bulan September, dan ketika mulai muncul di pers, ada rekaman keterangan Pak Nurmantio, tidak segera dijelaskan. Ribut baru dijelaskan. Saya misalnya dari pagi tadi, sudah dikejar-kejar wartawan, dimintai keterangan. Saya bilang, saya tidak bisa kasih keterangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mestinya lebih segera diberikan penjelasan, jangan sampai ribut. Itu satu soal. Soal kedua yang menarik adalah Pak Dudung ini terkenal karena beliaulah yang pertama memasang patung Bung Karno di AMN, Akademi Militer. Kemudian diikuti oleh Prabowo, pernah jadi menantu Pak Harto, membuat patung itu patung yang sama, patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan, dan nampaknya juga Lemhanas, begitu ya. Prabowo tidak terlalu dipersoalkan orang, apalagi tidak bulan September. Tapi ini sekarang karena soal Pak Dudung dihubung-hubungkan, beliau itu menjadi memasang patung Bung Karno di AMN Magelang, dan kabarnya beliau akan menjadi KSAD. Lalu kalau ditarik ke belakang, beliau itu adalah menantu Mayor Jenderal Ghazali, Khalid Ghazali, yang salah seorang tokoh dari Baitul Muslimin, hubungannya dengan PDIP. Jadi dicari-cari hubungannya. Apa itu benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu menjadi bahan pembicaraan orang. Sekarang ini orang suka bicara tentang Gestapo karena ini bulan September, begitu. Apakah ini tanda PKI bangkit? Saya dari dulu dan orang Indonesia pertama yang terang-terangan mengatakan PKI itu sudah bangkrut. Lihat aja, Uni Soviet bubar, Cina jadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, Ceko, saya pernah menjadi duta besar di Ceko, tidak ada lagi sisa komunis itu. Di Eropa Timur sudah tidak ada lagi, semua jadi komunis. Semua meninggalkan komunis. Itu tanda bahwa komunis itu tidak laku lagi. Nah, kok di Indonesia orang masih ngomong itu? Sejarahnya lain. Bubarnya PKI di Indonesia itu disertai dengan pertumpahan darah, baik yang dibunuh oleh PKI, para jenderal, maupun yang terbunuh, orang PKI terbunuh. Itu meninggalkan apa? Meninggalkan dendam.
Jadi besar kemungkinan yang kita bicarakan, yang kita hadapi ini, yang mengancam kita ini, dendam-dendam. Anak-anak PKI, keponakan PKI yang banyak terbunuh, ini ada kebebasan untuk ngomong. Jadi serang aja. Itu yang saya takut yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, ini harus dihadapi. Ini harus kita hadapi. Jangan tambah kacau negeri kita. Begitu. Jadi susah saya mengerti soal apa tadi diorama itu tanda kebangkitan PKI. Terutama kemudian setelah dijelaskan oleh Pak Nasution itu. Sayangnya itu tidak segera dikemukakan, dan sayangnya pula Pak Dudung itu membiarkan itu terjadi. Padahal menurut aturannya seperti dijelaskan oleh Pak Said Didu tadi, itu tidak boleh, sebab itu bukan haknya Pak Panglima Kostrat siapapun. Baik, Prof. Salim itu Said. hak milik negara. Baik, terima kasih banyak. Prof. Salim Said sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Mas Eko ditanggapi dulu karena tadi Bang Saidu mengatakan ini pelanggaran, Mas Eko. Ada pidananya bahkan. Iya, kalau saya sih simple aja. Diskusi kita akhirnya bukan kebangkitan PKI, ini soal aset negara aja kan. Kan problemnya sekarang, dari itu. Problemnya sekarang ketika ada orang mengkait-kaitkan dengan kebangkitan PKI sebuah hal yang simple. Kalau memang, dan kita belum tahu status patung itu apakah benar aset negara atau secara pribadi waktu itu Kepang Kostrat yang buat, kan kita belum tahu. Kalau itu aset negara ya bisa di tracking dengan tadi seperti yang Pak Said Didu bicarakan. Tapi kan itu berada di suatu museum yang memang jadi aset negara. Sama kan orang pensiunan ada barangnya ketinggalan diambil lagi kan nggak masalah. Kan bisa seperti itu. Gini Mas, gitu. Ada nilai sejarah yang sangat orang maklumi bahwa itu detik-detik yang sangat menegangkan tanggal 1 Oktober. Dan itu digambarkan. Jadi saya berpendapat orang yang setuju itu membongkar, kalau dia setuju bahwa itu peristiwa sangat penting, minimal dia mengganti. Karena di udah museum, mengganti dulu baru. Umpamanya Ayah Nasution anggaplah bukan aset negara. Ini punya saya. Tapi saya menduga bukan punya dia, yakin saya. Ada punya keyakinan. Jadi bisa saja kalau Pak Dudu menganggap itu peristiwa penting, maka sebentar dulu bos. Aku ganti dulu deh, karena ini peristiwa penting. Jadi kemungkinan besar ada dua kombinasi. Tidak menganggap peristiwa penting, yang itu, tapi publik masih menganggap itu peristiwa penting. Itu agak sensitif juga ini Bang Said, pernyataannya. Kalau tidak menganggap itu peristiwa penting, karena bagian dari jejak sejarah. Ya, kalau dia menganggap peristiwa penting, seorang pemimpin itu pasti menyatakan, ini peristiwa penting bagi Angkatan Darat. Tolong jangan dihapuskan dulu, saya ganti dulu deh, kira-kira. Gini Pak Said, ada banyak diorama PKI, ada banyak sejarah lubang buaya dan lain-lain, itu banyak banget dan itu masih ada sampai sekarang. Saya ingin pastikan bahwa apakah tadi saya setuju bahwa ini, kalau ini aset negara kita tracking dengan seperti logika tadi. Nggak boleh aset negara dihilangkan dan lain-lain. Tetapi jangan buru-buru menarik bahwa ini adalah problemnya PKI, yang nggak juga. Ini menurut saya terlalu melompat gitu loh. Tetapi jangan juga menyatakan tidak. Ya kan tinggal kadarnya saja. Yang saya ingin ulangi Pak, bahwa kalau Pak Dudung menganggap bahwa ini tonggak sejarah bagi Angkatan Darat sangat penting, maka dia pasti berpendapat, oke deh saya maklumi tentang kepercayaan kepercayaan Anda tentang patung. Maka kalau memang ini patung Anda, tolong kasih waktu saya untuk mengganti deh. Kira-kira begitu logikanya. Tapi kalau saya tambahkan sedikit. Tapi kalau kita lihat Bang Fadlizon, judul kita kan besar, komunis bangkit lagi. Nah, nanti kami juga ingin dengar apakah pendapat dari sejumlah narasumber, tapi tahan dulu usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Bang Fadli ingin langsung menanggapi tadi karena Mas Eko mengatakan ya sudah, clear-nya berbicara aset negara, tapi tadi ada makna tersirat dari Bang Said Didu bahwa ini bisa panjang sekali alurnya. Kita kan punya undang-undang Cagar Budaya dan di dalamnya ada PP tentang museum. Salah satu dari pasal PP itu disebutkan barang museum itu bisa diangkat atau dikeluarkan kalau misalnya si pengelola museum itu sudah tidak sesuai lagi dengan visi misinya. Ada itu di ayat 1 ya, di dalam peraturan pemerintah tentang permuseuman. Jadi barang yang sudah masuk museum itu adalah end collection. Itu nggak bisa serta-merta walaupun dia punya, dia hibahkan nggak bisa diambil lagi.
Itu namanya museum, beda sama galeri. Kalau galeri bolehlah diperjualbelikan, tapi kalau museum itu ada aturan mainnya. Orang sudah menghibahkan nggak bisa diambil. Ya, jadi itu jelas tidak bisa diterima. Jadi itu harus dipahami dulu. Meskipun karena alasannya keyakinan kategori agama museum tadi. Kostrad Bang itu Fadli. adalah museum itu ada dua jenis, museum khusus dan museum umum. Museum Kostrad itu masuk kategori museum khusus. Ya. Jadi mau alasannya dia yang menggagas atau nggak bisa. Itu nggak ada urusan lagi dengan pribadi. Itu sudah menjadi domain dari museum. Itu namanya end collection. Dampaknya apa? Ya dampaknya itu sebuah pelanggaran. Nah tinggal ahli hukum lah yang berbicara. Itu sebuah pelanggaran. Dan kalau dari sisi substansi, ya tadi yang saya angkat substansi, bukan persoalan hukum. Substansinya ini menurut saya membahayakan. Dan akhirnya kan bisa ada pendapat, Pak Gatot itu kan mantan Panglima TNI. Pak Gatot saja berpendapat begitu, apalagi yang lain. Karena Kostrad di dalam peristiwa itu sangat sentral. Dan dia mempunyai museum khusus. Sama dengan Kopassus waktu itu sangat sentral. Di dalam proses pergantian rezim ketika itu dalam penumpasan PKI. Itu kalau tidak ada Kostrad, ya mungkin PKI bisa menang. Bang Fadli menilai apakah ada motif khusus di balik pembongkaran itu harus diorama ditanya, ini? siapa harus segera diinvestigasi itu Pak Maijen siapa AY Nasution ya, apa Letjen ya. Pak Letjen AY Nasution, segera dong muncul ke permukaan. Jangan diam-diam saja. Betul nggak apa yang dikatakan oleh Pangkostrat sekarang? Supaya tidak ada kekeliruan. Nah, itu kan juga tuduhan berat. Ya, kalau misalnya memang itu atas keinginan pribadi, betulkah atas keinginan pribadi? Dan kemudian kalau betul juga itu tidak berhak. Ya, jadi ini harus terbuka, harus transparan menurut saya, supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan. Prof Kiki harus menanggapi ini, Prof Kiki. Silakan, Prof. Apa? Ini Boleh digunakan mic-nya, Prof? ini tentang museum atau tentang substansi tadi yang Fadlison bicarakan gitu. Kalau substansi, maka tadi sudah benar itu bahwa itu milik negara, itu tidak bisa dikutak-atik. Saya punya ijazah Fadlison dalam soal public history yang seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ada sejarah offstream, ya bikin museum tandingan gitu. Biar masyarakat tuh belajar gitu. Jangan diganti. Pada kasus Smithsonian di Amerika itu dicabut supaya orang tidak bertarung di tingkat wacana lalu menjadi instrumen politik. Yang jadi masalah adalah isu PKI itu menjadi instrumen politik. Ya pemainnya ya Fadlison lah salah satu pemain utamanya gitu. Langsung dituduh, Bang. Sulistyo juga sebagai penulis. Ya betul sih, kita waktu di Surabaya dia kaget ketika saya juga melaku di salah satu sudut di kursi di sana gitu. Nah kenapa? Kalau tidak begitu bangsa ini nggak pernah belajar, berkutat pada hal-hal yang pokoknya gitu. Yang jadi masalah adalah seperti yang saya sebut. Nah, tidak ada hitam putih. Tentara itu tahun 55 milih, tahun 57 pemilu setelah memilih. Yang kedua, rujukan para yang percaya bahwa kebangkitan PKI masih ada muncul itu sebetulnya isu yang obsolet ya. Kita semua tahu udah lewat kayak begitu. Tetapi dalam beberapa hal masih laku jualannya Fadlison ini kan gitu. Gini, sebentar. Nah. Karena kan pernyataan Pak Gatot itu udah masuk ada intervensi semacam itu ya. Kita ingat dulu habis kongres keempat atau kelima PKI tahun 54 atau 55. Itu ada hasilnya itu metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Satu menggarap petani, yang kedua kalangan buruh, dan yang ketiga kalangan angkatan bersenjata. Melakukan penyusupan dan infiltrasi. Di tahun 54-55 itu dalam waktu 10 tahun ternyata terjadi dan berhasil. Itu benar ya, jadi sebagai instrumen politik ya masih laku. Dan PKI memang juga ya, menggunakan isu itu. Tiba-tiba pasca reformasi ada deklarasi PKI baru di Jogja. Saya diminta menjadi moderator di acara TVRI di Jogja waktu itu.
berhadapan antara para pelaku lama ini dan bukan hanya berdebat, berantem. Loh, Anda mau bunuh saya waktu itu, terus itu ya sudah, kita dulu pernah saling bunuh, mari kita saling bunuh-bunuhan lagi sekarang gitu. Tapi permasalahannya banyak juga masyarakat. Gini, tadi Pak Fadli bilang Ya. karena Pak Gatot sebagai mantan Panglima komentar. Tapi harus diingat komentar Pak Gatot setiap September itu ya pasti ya ini. Jadi mau ada isu ini atau tidak, isu PKI naik Maksud Anda lagi. sengaja digoreng? Karena Saya kira ini selalu beda. seperti Sebentar. ini, polanya begini. Coba ya September tahun lalu ada komentar Pak Gatot. Iya, tapi Jadi, berbeda kan. Enggak harus dengan Begini, kejadian Pak ini. Gatot, Pasti Pak dalam hal ini Gatot saya bukan komentar membela. juga. Kita punya instrumen hukum yang sangat jelas. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Satu lagi Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Soal keamanan negara. Yang menjadi musuh negara itu jelas disebut itu adalah komunisme. Marxisme, Leninisme, komunisme. Itu disebut secara verbatim. Tidak ada disebut yang lain-lain radikalisme dan sebagainya, itu nggak ada. Itu adalah itu, keamanan negara. Musuh negara itu adalah itu. Jadi kalau kita berbicara itu dan undang-undang ini masih berlaku, TAP MPRS ini masih berlaku, ya wajar. Karena kita punya trauma yang panjang. Nazi sampai hari ini, itu tahun 44 ceritanya, malah dari tahun 39, 44 ya, puncak-puncaknya Nazi sampai 45. Itu sampai sekarang coba Anda bikin. Fadlizon itu benar dalam hal itu, tetapi sebagai sejarawan dia melakukan anakronisme sejarah. Bukan karena anakronisme. menilai masa lalu dari konteks Bukan. sekarang dan menilai masa sekarang dari konteks 60 tahun yang lalu. Sebentar, saya hanya mau mengatakan di negara maju seperti Eropa saja yang demokrasinya jauh lebih maju dari kita, masih ada pelarangan partai Nazi atau neo-Nazi atau segala macam embel-embel pakai baju Nazi aja dilarang. Artinya menurut Ya, Anda di ya, Indonesia Artinya kenapa? kemungkinan ini Ada trauma. Ya, Karena sekarang mereka nggak ada yang pakai melakukan embel-embel PKI. melakukan pembantaian. Nah, Indonesia punya trauma terhadap Ya, sekarang PKI. nggak ada hari ini, per Iya, iya. hari ini nggak ada yang pakai embel-embel PKI. Yang pakai Ada embel-embel juga PKI. yang dulu pernah pakai kaos katanya Iya style. dulu, Iya. kan kita bicara sekarang. Ah. Yang sekarang teriak-teriak PKI ya orang yang isu PKI ini bangkit tanpa ada fenomena apa-apa, cuma fenomena patung yang ya. mungkin soal simpel tadi. Oh, aset itu tidak negara. simpel. Itu Iya, serius. Iya, aset negara. Iya, Tidak bukan aset harus ada negara. kaitannya dengan Itu PKI. peristiwa penting. Kalau tidak ada peristiwa itu, tidak terjadi Nah, perubahan. kalau saya lihat ya sebagai kekuatan politik, PKI maupun neo PKI atau apa, itu barangkali ya real dan nggak real. Bang Said, kita kasih Tetapi kesempatan kalau dulu nih. ideologi, ya komunisme apa, saya mau tanya siapa sih yang ngerti komunisme? Oke, Bang Said dulu. Oh, Fadlizon aja salah kok. Saya begini, saya Enggak, yang bagian komunisme yang mana? Bang Fadli, kita kasih Kita kesempatan Bang berikan Said. kesempatan silakan, Bang Said silakan. dulu. Bang Said. Silakan, saya Bang. begini, setiap kekerasan sangat tidak wajar melarang orang tidak trauma. Sangat tidak wajar. Siapapun melakukan kekerasan. Jadi orang trauma terhadap kekerasan PKI tidak boleh dilarang. Kita trauma supaya jangan terulang. Oke Pak ya. Nah yang tadi saya menarik Prof. Yang tentang pembongkaran patung di Hiroshima. Karena sudah dianggap tidak pahlawan. Bukan. Itu Smithsonian Institution. Oke. Boleh sama mic-nya, Prof? Itu di Smithsonian, Ya, di oke. Museum Smithsonian. Ya. Maksud saya begini. Dihilangkan teksnya. Ya, dihilangkan teksnya. Jangan sampai sama dengan waktu Stalin dijatuhkan patungnya di Rusia. Saya berharap jangan sampai penghilangan patung di Kostrad dianggap sama dengan itu, sehingga dianggap ketiga patung orang situ bukan pahlawan lagi, Pak Harto, Nasution, dan Saroedi. Nah, makanya penting sekali muncul A.Y. Nasution menjelaskan, jangan sampai publik membaca seperti pembongkaran patung yang lain. Bahwa itu karena sudah Stalin dan dianggap pahlawan di Rusia, maka dijatuhkan. Yang dikatakan Prof. Himawan tadi, patung itu karena dianggap tidak pahlawan dijatuhkan. Jangan Tapi kan sampai, berbeda dong dengan yang ini, Bang. maksud saya, makanya perlu sekali muncul A.Y. Nasution. Supaya ini tidak menjadi polemik, bisa membaca orang, oh berarti tiga pahlawan di situ sudah nggak dianggap pahlawan. Ini saya tolong ini clearkan karena siapa tahu
Mbak ini bisa dibaca macam-macam, Itu loh. Itu Ini Mas. tafsir yang cukup berbahaya juga ya. Jadi memang upaya-upaya itu kan selalu ada. Saya kira wajar mau membelokkan sejarah. Sampai sekarang mau tetap ada menghapus Bang Wadli sejarah. Anda melihatnya meskipun Ada sudah dong. kejadian Misalnya 56 tahun silam. Dari berbagai macam buku terutama ya untuk melakukan rekonstruksi. Itu dari tahun 48 kejadian begitu. Ya, udah jelas-jelas kudeta dia bilang tidak. Itu teror putih Hatta. Itu karena faktor perang dingin dan lain-lain. Jadi padahal Soekarno-Hatta waktu itu bersatu, masih Dwi Tunggal. Ya, mengatakan pilih musuh atau pilih Soekarno-Hatta. Nah, kemudian di tahun 65 juga begitu. Berusaha kembali untuk menghapus, nanti mungkin dalam wujud yang lain. Tapi cara-caranya yang dipakai, cara adu domba, cara fitnah, Itu ada hingga menyusup. saat ini? Oh, ada dong. Oke, kita nanti bahas lagi usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Mas Eko juga ingin komentar ya. Seperti udah megang mic duluan Mas Eko. Ya, hal ini memang masih kemudian diperbincangkan oleh banyak pihak. Bahkan tadi sore masih menjadi trending di Twitter. Mas Eko, kalau Anda menanggapi mengenai pernyataan ini, kelompok orangnya mungkin bisa dibubarkan, tapi ideologinya tidak. Berbicara dengan Indonesia, pandangan Anda bagaimana? Ya kalau ideologi siapa yang bisa bubarin, orang adanya di kepala kan. Tetapi persoalannya gini, kita lihat fenomena aja. Nggak ada tuh fenomena yang membahayakan atau clear gitu. Ini orang PKI yang nggak ada, sampai sekarang nggak ada orang PKI yang ditangkap. Maksudnya setelah peristiwa itu ya, ke sekarang-sekarang ini. Nggak ada, tapi yang teriak-teriakan banyak. Kalau saya berasumsi ini kan cuma cara untuk tetap memelihara konstituen yang bisa ditakut-takutin kata Pak Didu tadi. Trauma lama yang terus dipelihara agar kita ini terus-menerus mengingat itu, mengingat sejarah itu dan kemudian secara politik konstituen ini tetap terikat. Tapi Bukan ingin traumanya menghilangkan wajar peran tidak? mereka, bukan ingin menghilangkan peran Enggak, mereka. kalau ini Ketiga kan, jenderal ini. kalau soal tadi patung tadi di Kostrad kita bisa lacak apakah itu aset negara atau sumbangan pribadi dan lain-lain dan sampai sekarang kan nggak clear kan? Tapi sudah begini, dijelaskan. Gitu loh. Masalahnya nggak clear sampai sekarang status patung itu. Itu gitu kan loh. cuma satu case, ada beberapa case lain. Beberapa waktu lalu, mungkin tidak tahun ini, tapi tahun lalu ada yang pakai baju. Waktu itu ada menteri yang mengatakan itu kan lifestyle. Itu fotonya Itu contoh. di Vietnam. Iya, itu contoh. Iya, tapi foto orang itu di Vietnam. Boleh saja, tapi kan Enggak, memakai foto di Vietnam pengaruh. wajar dan kemudian itu contoh ya. diamplifikasi di Kemudian Indonesia. cara-cara yang lain misalnya di dalam penulisan sejarah. Di dalam penulisan sejarah diberikan satu skenario variasi bisa 6 dan lain-lain. Siapa pelaku dan lain-lain. Itu diubah. Ada yang mengatakan kudeta merangkak dan lain-lain. Malah ada yang menuduh Pak Harto Kalau sebagai sebagai dalang. sejarawan Anda Gitu ya? nggak bisa berpikir tunggal gitu. Sejarah kan Oh bukan, tadi kan kita kan banyak berdasarkan perspektif. fakta. Justru Gitu loh. justru berdasarkan dokumen, berdasarkan fakta dan saya pelajari semua data dan fakta yang ada itu. Sehingga kalau menurut saya misalnya apa yang digambarkan di dalam film G30 SPKI yang akan disiarkan oleh TV One tanggal 30 besok ini, itu sebagian besar benar. Ya mungkin Sebagian besar. Ada Ya, yang salah juga kan? 99% menurut saya. Iya, ada yang salah juga tapi kan. Tapi sebagai mungkin sebuah- ada biasa kalau dalam film dramatisasi, ada dialog yang tidak itu namanya film. Tapi semua gambaran itu bahwa PKI kudeta, sekarang saya tanya, Anda percaya nggak bahwa PKI itu kudeta? Itu fakta sejarah. Ah, berarti Anda percaya kan? Itu fakta sejarah. Enggak, artinya Anda terjadi. percaya? Itu fakta sejarah Ya. bahwa tadi kudeta seperti dikatakan oleh Pak Ya Hermawan itu dulu, ada mulai dari situ konflik dulu. politik di situ. Itu fakta Artinya sejarah. tahun 48 melakukan kudeta, tahun 65 melakukan kudeta, dan sampai tahun 68 sebetulnya ada perjuangan Pertanyaannya bersenjata. simpel, buat apa sesuatu yang sudah lewat itu? Ini buat mengingatkan. Kenapa Anda nggak berpikir bahwa bangsa ini harus bersatu sehingga kita harus rekonsiliasi? Justru, Kenapa terus-menerus itu yang salah diangkat? satu cara-cara PKI itu adalah mengadu domba. Nah yang sekarang ini terjadi Yang ini banyak adu teriak-teriak domba. PKI kan Anda, Enggak, orang lain bukan. nggak ada yang teriak. Cara-cara.
Iya. Dari dulu fitnah, cara-cara keji ya, di bidang kesusastraan, di bidang-bidang seni rupa, di bidang-bidang lain semua, di bidang akademis, itu cara-cara yang dilakukan. Bahkan Pramudia Nantatur tahun 64 mengatakan ini adalah tahun pembabatan total. Yang tidak setuju dengan realisme sosialis misalnya itu harus disingkirkan sebagai kontra revolusioner. Jadi ini kita mengingat supaya jangan terulang lagi. Tahun 2021 masih relevan Bang Fadli. Iya, Jadi ini kita tahun sebagai 2021 pengingat, loh. sebagai pengingat, loh kita percaya kadang-kadang ideologi itu tidak mati. Ada fakta-fakta di negara-negara lain mati, ada juga yang masih hidup, ada Korea Utara, ada Kuba, ada yang lain-lain. Walaupun miskin semua. Dan memang ideologi komunis itu gagal total. Itu bukan sama rata sama rasa, sama-sama miskin semua. Negara komunis itu miskin semua. Tapi kita harus waspada untuk menghapus jejak sejarah, dendam sejarah, muncul dalam bentuk-bentuk lain, cara-caranya adu Jadi gini, Bang domba Fadli. dan sebagainya. Jadi ini pelajaran sejarah karena itulah kita harus mengetahui masa lalu supaya jangan terulang. Iya, tapi tidak harus diglorifikasi terus-menerus. Dalam artian maksud saya gini, tidak harus masyarakat ini dibuat seperti ada hantu yang ketakutan, padahal nggak ada kenyataannya. Itu loh, pada kita harus lihat konteks sekarang. Masih ada. Di mana? Ya kemarin saja orang yang mau membunuh Ustadz itu, Enggak, saya Ustadz komunis. yang mana? Ustadz yang mana? Yang Itu cuma Caniago. ada, beritanya itu cuma ada di satu media, medianya afiliasinya jelas kemana. Di Cuma di nggak di semua semua media, media. Itu dia Jangan mengatakan semua saya media, komunis, Mas Eko. dia bilang begitu. Enggak, berita Iya kan? saya komunis itu cuma ada di satu media, fakta terkini. beberapa Tidak pernah media, Bang. terbantahkan Gitu. kok. Saya Itu contoh aja. Saya bukan ahli sejarah, tapi berpendapat bahwa komunis sudah mati, mungkin ekonomi komunis yang mati. Cara mengelola ekonominya, tapi ideologinya tidak mati. Kalau partai komunis masih hidup. Ya, masih hidup. Jadi ada dua menurut saya pilar ya. Cara mengelola negara secara komunis dan cara mengelola ekonomi secara komunis, ya kan? Nah, yang mati itu cara mengelola ekonomi secara komunis. Tapi cara mengelola negara, Prof. Pak, masih banyak yang komunis. Cina masih komunis, Rusia masih komunis. Jadi menyatakan Indonesia? Nah, itu yang dihindari karena karena ini kan yang ditakuti di Indonesia itu melakukan lagi cara-cara. Kenapa? Bapak-bapak harus ini ada takut? pertanyaan dari Pak. masyarakat, kita harus wadahi. Pertanyaan dari Wong Jeffrey, bulan September apa-apa dihubungkan dengan PKI. Jangan mau dibodohi dong. Yuk merubah paradigma berpikir yang logik. Masalah urgent sekarang ini adalah rakyat makin susah hidupnya dan pemerintah tak boleh diem-diem baik terhadap hal itu karena kriminalitas bisa meningkat. Bu Fadli? Iya, menurut saya itu benar sekali. Kita harus berpijak kepada realitas sekarang. Dan realitas sekarang itu memang masyarakat semuanya susah, ya, terutama di bidang ekonomi di tengah pandemi Jadi dan jangan seterusnya. dikit-dikit dihubungkan dong dengan PKI dengan bulan September. Ada kalanya kita, bukan ada kalanya, harus selalu kita waspada. Ini kan yang selalu selama beberapa tahun terakhir ini seolah-olah yang menjadi musuh negara ini Islam. Seolah-olah ya, radikalisme, terorisme dan sebagainya. Jangan lupa Islam selalu baik dan membela kepentingan nasional, kepentingan negara. Yang mau kudeta yang mendirikan negara komunis itu namanya Partai Komunis Indonesia, itu PKI. Tapi kalau FPI apa yang lain-lain itu tidak ada masalah. Itu yang malah dibubarkan. Jadi memberikan satu stigma yang buruk justru kepada agama, kepada Islam dalam hal ini terutama. Dan itu yang terjadi, aksi-aksi kepada imam masjid. Mana ada sih? Ada orang berani melakukan upaya penusukan kepada Syekh Ali Jaber tempo hari dan sekarang terulang apalagi di bulan September. Apa itu ceritanya? Kan orang boleh melihat bahwa ini adalah namanya provokasi. Ya, provokasi. Kok berani-beraninya memprovokasi? Siapa di belakang mereka? Siapa dalangnya gitu loh. Mas Eko. Ya ini seperti saya katakan tadi, saya amat yakin dari jutaan orang yang berprofesi jadi imam masjid, jadi marbot, jadi penceramah dan lain-lain. Pada bulan-bulan lain dari jutaan orang itu juga. Nggak usah pada bulannya, saja. nggak usah pada bulannya. Enggak, karena tapi Anda yang berapa memframe kasus? ini bahwa Berapa ini, kasus? Iya, Kepada Syekh kasus Ali Jaber. apa? Kasus apa? Ya, kasus upaya penyerangan terhadap para ulama yang para mana? imam masjid. Kemarin itu yang ulama Para di ustadz. Banten itu karena kasus cemburu, istrinya digoda sama kepada Syekh itu, Ali Jaber, Anda kepada memframing itu. Ustadz Enggak, Caniago. Terus apa hubungannya sama PKI? Ya enggak ada. Orang boleh melihat bahwa kok ada orang berani menyerang kepada tokoh-tokoh agama di saat seperti sekarang. Dari dulu. Ya Artinya dari gini. dulu tuh di zaman PKI adanya. Oh bukan. Enggak ada Artinya contohnya bahwa di zaman lain.
tokoh Enggak, di agama zaman yang banyak begini itu loh, Anda melakukan bisa- asosiasi. Mhm. Di zaman komunis dulu yang diserang itu tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama NU, bahkan mereka diculik. Sekarang ada penyerangan-penyerangan gitu, boleh dong orang berasosiasi. Oh enggak, karena Anda Kenapa? memframingnya bahwa ini terjadi karena PKI. Mungkin saja Loh, kejahatan biasa. cara-cara PKI itu kan jelas. Enggak, ya, mungkin aja kriminalitas biasa. Iya, Dan tapi kenyataannya begitu. itu orang juga boleh berpendapat bahwa itu cara-cara PKI. Tapi- Dan ada satu tapi orang yang fakta mengatakan bahwa polisi itu mengatakan itu kriminalitas biasa. Ya polisi selalu mengatakan Ya, bahwa Anda itu kan- orang gila. Anda berasumsi Itu orang dengan gila, asumsi kan? Anda sendiri harusnya lihat Bukan, fakta dong. itu fakta. Itu fakta. Faktanya di mana? Faktanya ada Fak- penyerangan. Sekarang ada penyerangan tidak? Penyerangan tapi Faktanya kriminalitas ada biasa. penyerangan tidak? Kriminalitas biasa. Dan Masalahnya menurut di mana? Anda wajar? Ya kalau kriminalitas Anda menurut biasa Anda wajar? terjadi di kapanpun tidak harus ada Ya, hubungannya Anda dengan menurut Anda PKI. wajar? Menyerang seorang imam itu wajar? Kalau itu kriminalitas biasa nggak ada hubungannya dengan Dan PKI. berulang-ulang, wajar nggak itu? Kalau itu kriminalitas biasa, Jadi Anda menganggap wajar? bukannya wajar. Kalau itu kriminalitas biasa, Anda nggak bisa menarik bahwa itu ada hubungannya dengan PKI. Itu yang Yang jadi bilang masalah. berhubungan dengan PKI apa? Ini sama dengan keadaan ketika itu. Enggak sama. Jadi ada Ya, hubungannya sama. tidak sih Bang Fadli? Gitu. Loh, bisa saja ada hubungannya dan Faktanya- orang boleh berasosiasi. Gini, kan gini. Kenapa tidak bersahabat? Kenapa yang diserang berasosiasi justru? kan Anda. Loh bukan. Anda yang Bukan saya. berasosiasi. Mestinya gini. Begini, Pak Anda Gatot tuh- saja dalam kasus itu berasosiasi. Anda itu di Komisi 1, kalau berasosiasi panggil Kapolri, panggil apa, tanyain. Oke. Itu fungsi Anda Oh, sebagai bukan. wakil Ini kok rakyat. jangan Jangan bawa- mengembangkan isu kemana-mana. Bukan sehingga rakyat mengembangkan isu ini diprovokasi. berdebat secara ilmiah, Anda Itu bisa loh. ngerti ilmiah nggak? Datanya Iya. apa? Dan kita justru mau melihat bahwa ini ada persamaan peristiwa sebelum G30 Itu asumsi SPKI. Anda. Memang asumsi. Iya. Tetapi asumsi itu Kalau kuat. untuk menguji asumsi itu Anda sebagai wakil Karena rakyat, ada fakta. panggil. Faktanya secara hukum itu adalah kriminalitas biasa. Itu Itu secara kata hukum. Anda. Orang boleh berpendapat lain. Oh enggak dong. Gitu loh. Lihat dong, dicek di polisi. Lihat faktanya di masjid-masjid apa segala macam. Oh, orang enggak. pada ketakutan. Anda mengasumsikan. Iya, Kalau memang Anda mau asumsi. bicara Kita fakta, dengarkan Bukan Anda bagaimana bicara pendapat fakta. dari Bang berdasarkan Saidi. fakta. Fakta yang mana? Tapi Winnie, Fakta. Aduh, ini Baik, Bang berulang-ulang Fadli, ya. Mas Eko Kita ditarik, berikan kita dengarkan Faktanya Bang Saidi adalah dulu. fakta yang jelas ada penyerangan dan berkali-kali. Iya, dan Oke, itu kita Ini yang dengarkan harusnya dulu. Kita dihentikan. kasih kesempatan Iya. dulu Bang Saidi dulu, silakan. lepas dari siapapun, pelaku penyerangan tokoh agama pun adalah orang biadab. Itu pendapat saya. Jadi kalau ada orang membenarkan itu, saya tidak tahu akal sehatnya kemana. Makasih. Baik, Prof. Hermawan ingin menanggapi secara singkat. Saya tidak mau melakukan anakronisme sejarah ya. Anakronisme sejarah itu melihat masa lalu dengan konteks sekarang. Atau sebaliknya, melihat situasi sekarang dengan konteks masa lalu. Tetapi fakta longitudinal menjelang tahun 65 itu sudah 10 tahun. Studi saya selama 10 tahun, konflik itu setiap minggu makan korban. Jadi nggak bisa dibaca hanya pada tahun 65 saja, itu dari tahun 55, bahkan 51 sejak kebangkitan PKI munculnya Pandawa 5 itu. Nah, kalau strategi dianggap itu strategi komunisme atau strategi PKI, itu kan sebetulnya strategi umum, pecah belah, isu, intrik, itu juga semua pemain politik melakukan itu gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kelompok-kelompok yang seperti ini memang masih ada dan sekarang ini berebut isu, bertarung isu. Fadlison menggunakan karena isu ini masih laku, yang lain bilang ini nggak laku Harus gitu. saya Nah kita koreksi. buktikan aja 2024 nanti. Harus saya koreksi, nggak ada. Saya dari dulu sebelum ada partai pun saya bicara ini dan saya juga meneliti. Ya, meneliti tahun 48. karena percaya itu sudah ngomong seperti itu dan terbukti, jadi tambah yakin dia sekarang. Iya iya dong, Tambah sangat yakin. Karena ada Sebagai instrumen begini, politik Pak. ini masih efektif Saya gitu. tidak Bagi saya, bagi Mas Kekejaman Eko mungkin itu, sudah nggak efektif gitu. Kekejaman tahun 48, imbasnya sampai tahun 65. Ada pembalasan, ada retaliation dan seterusnya. Kemudian dendam sejarah itu terus berlanjut. Kita tidak ingin itu. Kita ingin ada semacam rekonsiliasi dan Tapi tidak kalau dibangkit-bangkitkan lagi, dendam ini muncul lagi sampai nanti karena gitu ada loh. Yang upaya jadi masalah kan pembelokan begitu. sejarah. Baik. Ada Oke. upaya penghapusan sejarah, itu masalahnya. Bagi Anda, bagi yang Iya. lain ini upaya pelurusan sejarah. Jadi Disitulah bertarung kemudian terus kita gitu. hidup untuk berdebat, untuk beradu argumentasi, Jadi jangan beradu berdebat, data. kita lanjutkan lagi usai jeda saat lagi di Ya. catatan demokrasi.
Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Syarif Rahmat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan langsung berikan kesempatan kepada narasumber, ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja to the point pertanyaannya. Bang Saididu, silakan. Pak Kiai, ini pembongkaran diorama itu alasannya adalah karena keyakinan yang punya ide bahwa ini tidak sesuai dengan keyakinan dia bahwa patung itu adalah tidak baik bagi keyakinannya. Pertanyaan saya, apakah tafsiran pribadi kan ini tafsirannya terhadap agama kan ada membolehkan dan tidak membolehkan sampai sekarang pemahaman saya. Apakah tafsiran pribadi itu boleh digunakan oleh lembaga negara mengambil keputusan? Tafsiran pribadi tentang agama. Terima kasih. Baik. Pertama sekali saya ingin mengaturkan terima kasih bisa bertemu dengan para tokoh yang hebat-hebat ini. Saya bermimpi bahwa keempat orang ini ikut ngatur negara mungkin aman negeri ini. Ini berawal dari sebuah hadis, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratul walakal. Satu rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat tidak akan masuk dalam satu rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Kata surah ini sebetulnya masalahnya. Kalau kita baca Al-Quran sebenarnya kata surah itu tidak selalu menunjukkan kepada syakal fisik. Misalnya Nabi Sulaiman misalnya, dia memerintahkan petugasnya membuat patung. Ya'maluna lahum ma yasha' mim maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab qudurul syayat. Ya'malu ala Daud syukra. Jadi Nabi Sulaiman ada tamathil. Tamathil itu boneka, bentuk fisik patung. Nah, jadi yang masuk dengan surah itu apa? Yusawwirukum fil arham. Dia membentuk kamu dalam fisik. Nanti ada istilah tamathil, ada ausan, ada wasan, ada asnam, sonam. Jadi kalau tamathil itu bentuk fisiknya, kalau asan itu yang disembah, asnam itu patung yang disembah juga. Sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau bikin bentuk fisik manusia apapun saja, selama dia bukan sesembahan masih boleh. Tetapi memang oleh sebagian ulama dikatakan walaupun tidak disembah dia bentuknya fisik, surah sudah tidak boleh. Nah, penting saya sampaikan bahwa semenjak beberapa tahun terakhir di Indonesia muncul kelompok dari yang selama ini tidak ada di sini, berbeda dengan yang di Indonesia, bahwa mereka lebih keras. Jangankan patung, gambar di uang pun, foto pun haram. Foto air itu haram. Saya tidak akan sebut kelompok mana karena ini sudah dari Indonesia. Jangan-jangan pemikiran ini kemudian mempengaruhi keluarga beliau, keluarga yang sekarang almarhum itu, sehingga kemudian merasa penting untuk mencabut gambar tadi, mengambil patung tadi. Saya kira ketika menjadi kebutuhan sebuah negeri, negara punya kebijakan tersendiri untuk mengambil kebijakan ini, seharusnya Majelis Ulama berani bicara. Undang para ulama, benarkah pemahaman fikih seperti ini? Karena kalau sudah nas masuk ke dalam fikih, itu lain masalahnya. Ketika negara punya kepentingan, negara punya hak untuk menentukan boleh atau tidak diambil. Itu saya kira. Selanjutnya kami persilakan bagi yang ingin bertanya langsung pada Ustadz. Pak Kiai, merujuk pada fakta sejarah, kan kita pernah punya sejarah kelam kan, zaman lalu yang melibatkan ada ideologi komunis, dan kebanyakan juga mereka sama-sama mengaku sebagai muslim kan, yang komunis juga ada yang beragama Islam. Nah, ini fakta sejarah yang tadi ada trauma-trauma, tapi kan ke depan kita perlu lebih adem nih. Kira-kira seperti apa yang harusnya kita jalani dalam konteks melihat fakta sejarah dan kita jalan ke depan biar lebih adem, Kiai? Orang Islam tentu mengenal seorang tokoh yang disebut dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini yaitu Abu Jahal. Dia orang yang sangat bengis, matinya pun musuh Islam. Dia punya seorang anak namanya Ikrimah. Nah, yang tadinya sebetulnya Ikrimah itu tidak terlalu benci dengan Rasulullah, tapi kebenciannya itu terbawa oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya terbunuh, bencinya itu karena membunuhnya. Perang Khandaq dia datang. Hampir semua perang dia datangnya untuk membunuh Rasulullah. Sampai pada akhirnya ketika terjadi Futuh Makkah. Kalau bahasa sekarang mungkin kemerdekaan atau reformasi lah. Si Ikrimah ini karena terdesak kemudian lari ke Yaman, tapi istrinya Ummu Habibah itu sangat bijaksana. Dia menghadap Rasulullah, Rasul mohon maaf, jika berkenan maafkan suami saya. Dia telah berbuat banyak musuhi engkau dan bercita-cita bunuh engkau. Sekarang engkau sudah menang, kalau berkenan maafkan suami saya. Mungkin ada harapan baik untuk dia. Rasul mengatakan, panggillah suamimu, aku tunggu. Ikrimah yang sudah di Yaman itu diberitahu istrinya, kemudian Rasul kumpul dengan sahabatnya dan mengatakan, para sahabatku, sebentar lagi anak musuh gerotan kita semua, yaitu Ikrimah, akan datang ke sini dengan istrinya.
dia insya Allah akan bersyahadat. Tolong kalian terima dia, jangan sebut-sebut keburukan ayahnya. Sebab kalau kau sebut keburukan ayahnya, sebetulnya ayahnya sudah mati, tidak mendengar apa-apa, tapi menyakiti anaknya yang masih hidup. Ketika Ikrimah datang, disambut oleh Rasul dengan ramah tamah, dia seketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sejak saat itu dia ikrarkan, semua pengorbanan harta yang dulu pernah kuhabiskan untuk musuhi engkau, saat ini sejumlah itu pula akan kupergunakan untuk membela engkau. Saya ingin satu saja keterangan Al-Quran. Dia mengingatkan kita semua, ketika sebuah umat sudah rukun, yaitu ada seorang Sas bin Kais menyaksikan Aus dan Khazraj, 2 kelompok kaum yang selama ini berperang bertikai. Ketika Rasul datang kemudian rukun, melihat mereka rukun, ada yang tidak senang, yaitu orang Yahudi. Lalu mereka memancing-mancing supaya menceritakan keburukan yang lalu. Kamu kan dulu pernah perang, dijelekkanlah 2, akhirnya hampir terjadi adu domba kembali, hampir perang kembali. Untung Rasul mendengar, turun firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguh kamu semua kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ingatlah ketika kamu dulu saling bermusuhan. Lalu Allah jinakan di antara kamu semua, sehingga kamu yang hampir masuk jurang neraka, kemudian kamu diselamatkan. Saya kira saya potong kalimatnya, saya ingin peristiwa yang lalu jangan dilupakan. Tetapi jangan pula kita kemudian mengatakan sesuatu yang mungkin akan menyinggung perasaan di antara anak cucu yang pernah bertikai. Kita bukan lembaran yang akan datang. Terima kasih banyak Kiai Haji Syarif Rahmat sudah hadir di Catatan Demokrasi, Prof. Hermawan, Mas Eko Kuntadi. Terima kasih juga Bang Saidi dan juga Bang Fadlizon. Itu tadi akhir dari Catatan Demokrasi. Kali ini kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Kami berdua pamit, saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.